Сыновья. Ангараш Карна. Tiba-tiba datanglah Arjuna beserta Pancali yang mengatakan bahwa karena telah memberikan contoh besar dalam mempertahankan amal, dia mengamalkan sebagian tubuhnya dengan cara menyayatnya sampai lepas. Dia memberikan perisai demi amal. Sebagai seorang kesatria, pantas mati di medan pertempuran bukan di tempat perawatan. Lalu Pancali mengatakan jika membunuh Raja Anggakarna adalah sumpah Arjuna. Jika Karna sampai tewas, maka dia tidak akan dihukum atas segala perbuatannya. Наша мама права. Yudhistira meminta agar Nakula Sadewa bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan Raja Angga. Namun Nakula berkata jika dia harus menyambut kedatangan Paman Salya. Yudhistira pun mengatakan jika tugas ini jauh lebih penting. Mulai saat ini Raja Madra telah diterima di Kurusetra. Sementara Raja Salya dari Madra terlihat sudah memasuki area Kurusetra lengkap dengan 2 bala tentara tangguhnya. Tidak lama kemudian datanglah Aswatama beserta Dursasana menyamar menjadi rakyat biasa yang menyambut kedatangan Raja Salya. Aswatama berkata jika Raja Salya mau bertempur di pihaknya maka dia akan merasa ditolong oleh Dewa Siwa. Raja Salya pun tersenyum karena dia mengira 2 orang itu adalah utusan Yudhistira. А где мои племянники, Накула и Сахадева? Dursasana mengalihkan pertanyaan Raja Salya. Dia berkata jika Nakula mungkin sedang sibuk dan raja mereka sedang menunggu Raja Salya di tenda. Raja Salya merasa heran namun Aswatama dan Dursasana mengajak Raja Salya memasuki tenda. Beralih pada Nakula dan juga Sadewa yang kini mulai mengobati Karna dengan ramuan suci yang mereka racik. Seluruh luka Karna dilumuri ramuan suci. Selang beberapa lama, Karna pun membuka mata dan secara ajaib semua luka di tubuh Karna pun mulai sembuh seperti sedia kala. Semua orang mulai tersenyum melihat kondisi Karna yang sudah sembuh total. Karna pun menoleh ke arah Nakula dan juga Sadewa. Dia berterima kasih pada Nakula dan juga Sadewa. Nakula berkata jika ramuan sucinya tak akan bisa lagi menyembuhkan musuhnya. Nakula berkata tidak lama lagi dia akan menyembah di atas mayat Karna. Karna hanya tersenyum karena mereka berdua tidak tahu jika Karna sebenarnya adalah kakak tertua mereka. Nakula pun mengajak Ibu Kunti untuk pergi ke tenda Pandawa karena tidak aman jika selama perang berada di tenda musuh. Namun Ibu Kunti menolak. Selama dia masih hidup, dia akan tetap berada di tenda Hastinapura. Karna berkata Sadewa jangan khawatir, karena akan selalu melindungi Ibu Kunti. Nakula Sadewa tidak mengerti pada ucapan Karna, namun mereka pun tidak banyak pikir dengan mengatakan bahwa sebelum perang dimulai Pandawa akan meminta doa pada Ibu Kunti. Sadewa pun mengajak Nakula pergi untuk menyambut kedatangan Raja Salya alias paman mereka. Ketika Nakula Sadewa keluar, mereka terkejut melihat Raja Salya datang ke arah mereka yang artinya datang ke tenda Hastinapura. Di sana juga terlihat Duryudana beserta Sangkuni mengikuti Raja Salya. Nakula berkata pada pamannya ini bukanlah tenda mereka. Lalu Raja Salya meminta maaf pada keponakannya. Dia berkata saat ini dirinya adalah menjadi musuh Pandawa. Nakula dan Sadewa saling menatap karena tidak mengerti. Kemudian Raja Salya berkata, para Kurawa telah menipunya dan dia telah terjebak dengan mengucap janji untuk membantu mereka. Nakula dan Sadewa bertanya kenapa bisa terjadi. Menurut Raja Salya, dia telah dibutakan dengan sambutan serta pujian mereka. Sehingga dirinya lengah dengan mengira jika yang menyambutnya adalah Raja Yudhistira. Kemudian secara tidak sengaja Raja Salya berjanji untuk membantu para Kurawa berperang. Raja Salya terpaksa harus membela para Kurawa. Namun doanya adalah untuk para Pandawa. Raja Salya mulai mengeluarkan kekesalannya dengan menghina Duryudana dan juga Destarastra. Duryudana melakukan perbuatan bagaikan iblis adalah hasil didikan ibunya. Maharaj Salya. Duryudana terpancing emosi dengan mengangkat gada untuk menghajar Raja Salya namun ditahan oleh Sangkuni. Dia mencoba menenangkan Duryudana. Sangkuni berkata Raja Salya menghina keluarga Hastinapura. Raja Salya bertanya kenapa Sangkuni marah. Dia pun menantang Sangkuni berduel 1 lawan 1. Namun Sangkuni malah tertawa.
Dia menolak tantangan tersebut karena duel itu hanya akan terjadi antara Raja Salya melawan dua keponakannya. А с вашими двумя племянниками? Nakula berkata dia akan benar-benar berduel dengan Raja Salya. Dia akan menyayat-nyayat pamannya itu atas penghinaan yang telah Raja Salya lakukan. Sadewa berkata dirinya akan membunuh Sangkuni di medan perang ini. Karena penipuan ini pasti berasal dari akal busuk Sangkuni. Sadewa pun mengajak Nakula pergi diiringi aungan para Kurawa yang menertawakan mereka berdua. Nakula dan Sadewa tiba di tenda Pandawa dengan wajah murung. Begitupun dengan Pandawa yang lainnya yang sama-sama cemberut mendengar kabar tidak mengenakan tersebut. Bima berkata saat ini mereka tidak usah memikirkan apakah Raja Salya pantas dihukum atau tidak. Saat ini mereka hanya punya 7 angkatan perang, sedangkan Hastinapura memiliki 11 angkatan perang besar. Ini adalah masalah yang sangat penting. Нам нужно как можно скорее получить подкрепление. Arjuna berkata mereka harus secepatnya mencari bantuan. Kakek Bhisma, Guru Drona, dan raja-raja sekutu Hastinapura akan membuat tentara Pandawa kesulitan bertahan. Pandawa akan kesulitan melakukan perlawanan. Di sini Basudewa mulai menenangkan suasana. Dia berkata jika kalian mau melepaskan diri dari marah dan takut lalu bertempur dengan segenap hati disertai pendirian yang kuat akan kebenaran, maka kekuatan tentara kita akan tetap bertahan tanpa kita sadari. Batas kekuatan seseorang terletak dalam hatinya bukan pada kekuatan tentaranya. Untuk meraih kemenangan dalam perang ini, kalian berdoalah atas kematian Bhisma yang agung. Убить дедушку? Но что значит «но», Партха? Para Pandawa merasa kaget mendengarnya. Setelah sekian lama terdiam, Basudewa berkata jika Bhisma adalah panglima perang Kurawa. Melindungi Duryodhana merupakan sumpah Bhisma. Jika Bhisma terus bertempur dalam perang ini, maka para Pandawa tidak mungkin bisa menang. Para Pandawa hanya terdiam mendengarnya. Lalu Krishna berkata kembali, kalian telah bersumpah untuk menegakkan kebenaran. Dan berkorban adalah dasar utama kebenaran itu. Mereka harus mau melakukan pengorbanan.